sama tadi. Kelima dari sifat ma'ani itu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima daripada sifat ma'ani itu sama. Artinya mendengar. Baris ke-6, halaman 10. Baris ke-6. Mendengar maka adalah mendengar Allah Ta'ala tiada dengan telinga. Nah, jadi sifat yang kelima dari 7 sifat ma'ani adalah namanya sama, artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mendengar Allah bukan dengan telinga. Mendengar makhluk, manusia, hewan dengan telinga. Yang didengar oleh hewan itu cuma suara. Yang didengar oleh Allah segala yang maujud walaupun tidak bersuara. Adapun makna sama Allah Ta'ala itu yaitu sifatun tangkashifu bihal maujudat. Artinya sifat yang terbuka dengan dia segala yang maujud. Sama ada yang ada itu bersuara atau tiada. Yang baik-baik dalam penuh koma ya. Sama ada yang ada itu bersuara atau tiada. Didengarnya jua. Jadi baik sambung tiada didengarnya nantinya. Boleh? Nah, sama ada yang ada itu bersuara atau tiada didengarnya, itu salah. Atau tiada didengarnya jua. Gitu. Intonasinya kayak gitu. Jadi sama itu takluk kepada yang maujud, segala yang ada. Sama artinya mendengar, maka segala yang ada, baik bersuara atau tidak bersuara, semuanya didengar oleh Allah. Manusia, bismillahirrahmanirrahim. Ketika manusia bersuara, suara manusia itu didengar oleh Allah. Ketika hati berbicara itu tidak ada suara. Walaupun orang bilang suara hati, tapi hati tidak punya suara. Apa? Kata hati itu suaranya tidak ada. Allah mendengar, bukan cuma tahu. Bukan hanya tahu apa yang ada di hati, tapi Allah mendengar apa yang ada di hati walaupun tidak bersuara. Jadi getaran gerakan hati, hati berpikir, hati mengingat. Ketika dia mengingat berarti itu sudah ada, maujud. Ketika dia maujud maka didengar oleh Allah. Sudah ngerti Wan? Apa yang ada? Apa yang ada semua didengar oleh Allah. Ya, jangan tanyakan bagaimana cara mendengar, karena samanya Allah pun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Maka tidak mungkin juga kita tahu bagaimana bisa mendengar padahal tidak bersuara. Ada hadis-hadis ini saja kita tidak bisa berpikir. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang disiksa di dalam kubur, maka mereka itu menjerit, berteriak. Jeritan mereka itu didengar oleh semua makhluk Allah kecuali dua kelompok makhluk Allah yang tidak mendengar, jin dan manusia.
binatang mendengar. Jadi bagaimana mungkin ini? Manusia tidak mendengar, sedangkan binatang mendengar. Nah, jadi itu saja tidak bisa kita bayangkan. Jadi bagaimana mau membayangkan pendengaran Allah itu bagaimana, sehingga Allah mendengar yang bersuara dan yang tidak bersuara. Ke wilayah tersebut kita tidak wajib untuk belajar. Yang wajib kita belajar, Allah memiliki sama Allah tidak sama dengan samanya kita. Itu saja. Jadi tidak perlu berpikir bagaimana Allah mendengar, padahal tidak ada suara. Jadi tidak perlu berpikir ke arah itu. Pokoknya Allah mendengar. Itu. Didengarnya juga, yaitu apa yang wujud itu, yaitu zatnya itu pasti wujud, dan sifatnya yang ma'ani. Sifatnya jangan semua. Sifat yang wajib pada Allah 20. Tapi yang didengar itu bukan semua. Kenapa bukan semua? Karena dari 20 sifat Allah itu hanya sifat ma'ani yang maujud atau yang wujud. Namfum di amr sifat 20 dibagi 4. Ada yang namanya apa? Nafsiyah. Sifatnya 1, yaitu wujud. Kemudian 5 sesudahnya itu namanya salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsi. Kemudian 7 sesudahnya dinamakan ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Dan 7 yang terakhir itu namanya maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Jadi kesimpulannya, ada sifat nafsi, ada sifat salbi, ada sifat ma'ani, dan ada juga maknawiyah. Kan saya ini? Jadi nafsi, salbi, ma'ani, maknawiyah. Untuk yang nafsi itu, untuk 4 nama ini, dia punya nama lain ketika dilihat dari sudut yang lain. Dilihat dari sudut ini namanya. Dilihat dari sudut yang lain lagi namanya. Tapi sifatnya masih sama, namanya saja beda. Wujud tadi apa namanya? Sifat nafsiyah. Dari sudut pandang yang lain namanya sifat subuti. Nah, subuti, subut. Kemudian salbiyah tadi ada 5. Sifat yang 5 tersebut dikatakan salbiyah, dikatakan juga adami. Adam. Kemudian 7 yang sedang kita pelajari apa namanya tadi? Ma'ani. Itu dari sudut yang lain dinamakan wujudi. Nah, wujudi. Dan yang terakhir maknawiyah itu dinamakan amrun i'tibari. Itu harus paham. Kalau tidak paham, ya ini tidak bisa dipahami. Sehingga kenapa hanya zat Allah yang didengar oleh samanya, dan kenapa hanya sifat ma'ani saja yang didengar. Sifat nafsi kenapa tidak didengar? Sifat salbi kenapa tidak didengar? Tauhid. Kenapa tidak didengar? Jadi sifat Allah kan 20. Sama mendengar. Apa yang didengar? Seluruh yang wujud. Seluruh yang wujud. Apa yang wujud? Zatnya. Zat Allah pasti wujud. Maka sama Allah mendengar zat Allah. Apalagi yang wujud, yang sudah pasti. Sifatnya, sifat yang mana? Sifatnya ada 20. Apakah sifat salbi, apakah sifat nafsi, apakah ma'ani atau manawiyah? Nah, tadi sudah kita bacakan, hanya sifat ma'ani yang didengar oleh samanya Allah. Sifat yang lain tidak didengar. Jika ditanyakan kenapa sifat yang lain tidak didengar, tanya-tanyanya besar. Kenapa?
Karena hanya sifat ma'ani, itulah yang nama lain tadi. Subuti, adami, wujudi, amrun. Jadi karena hanya sifat ma'ani yang sifat maujud atau sifat wujudi. Sifat salbi itu namanya adami, itu tidak ada. Sifat qidam, baqa itu sifat itu tidak ada pada zat Allah. Maka bagaimana didengar? Sifat itu tidak ada. Yang ada pada zat Allah, kalau umpamanya kita bisa melihat zat pada malam ini, inilah zat Allah. Umpama ini, tapi tidak bisa. Umpama kita lihat ini zat Allah. Itu kalau kita periksa yang ada pada zat Allah hanya 7 sifat. Sifat ma'ani. Udrah ada pada zat. Iradah, apalagi? Ilmu, haya, sama, basar, kalam. Itu ada pada zat Allah. Sedangkan qidam, mana qidam? Tidak ada. Nah, makanya tidak didengar. Sebab sama mendengar yang ada, yang mewujud, kan yang ada itu namanya. Maka yang didengar dari sifatnya hanya sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani itulah yang ada. Sifat qidam itu salbi, tidak ada dia. Tidak ada pada zat. Tapi disifatkan zat dengan sifat tersebut untuk menolak yang tidak layak dengan Allah. Seperti ini contoh, tidak sama tungku rakal dengan tungku saini. Itu tidak sama, itu yang mana? Tidak bisa. Sifat tidak sama itu tidak ada pada mereka. Kita katakan aja mereka itu tidak sama. Nah, ini jangankan dengan Tuhan, sesama kita aja begitu. Kita katakan mereka itu tidak sama. Yang tidak sama itu yang mana sifatnya itu? Jadi kita bisa menyebutkan sifat yang ada. Nah, karena yang ini begini, yang itu begitu. Ini kita tunjukkan sifat yang ada. Tadi kita katakan mereka tidak sama. Yang tidak sama itu yang mana? Jadi tidak bisa ditunjukkan. Hanya disifatkan saja. Itu dengan ini tidak sama. Jadi itu juga Tuhan. Kudrah, Qidam itu tidak ada pada zat, tapi disifatkan zat dengan qidam. Baqa tidak ada pada zat, disifatkan zat dengan sifat qidam. Yang ada pada zat hanya kudrah sampai kepada kalam. Nah, jadi makanya sifat ma'ani lah yang didengar. Nah, ini kalau mau baca kitab semua bisa baca, kan? Apa tadi? Didengarnya jua, yaitu zatnya dan sifatnya yang ma'ani, ya sudah selesai. Nah, kan harus ditanya, kenapa hanya sifat ma'ani yang didengar, yang lain kenapa? Nah, kan itu. Nah, yang lain tidak maujud. Adami, amrun i'tibari, subuti, pokoknya tidak maujud, tidak wujud. Yang didengar oleh Allah hanya yang maujud. Makanya yang maujud hanya sifat ma'ani. Jadi kesimpulannya, sama Allah mendengar zat Allah, sama Allah mendengar kudrah Allah, sama Allah mendengar iradah, mendengar ilmu, mendengar haya, mendengar basar, mendengar. Sampai mendengar lagi. Sama kan mendengar? Sama mendengar, dia mendengar. Bagaimana? Dia perlu tanya bagaimana, memang tidak bisa dijelaskan. Tak ada yang bisa jelaskan bagaimana mendengar. Nah, tidak ada yang bisa jelaskan. Walau masyayikh sudah maha guru sekalipun tidak bisa jelaskan itu. Hanya mengatakan yang lain saja. Yang lain, yang ini tetap tidak bisa. Itu bukan wilayah pembahasan. Yang kita bahas Allah ada sama mendengar yang ada. Yang ada zatnya, yang ada sifatnya. Kemudian apalagi yang ada? Dan segala zat alam seperti jirim dan segala sifatnya jirim yang ma'ani. Nah, segala zat alam yang sudah ada. Alam kan bisa ada, bisa tidak ada. Yang tidak ada, tidak didengar. Yang sudah ada, zat alam nih, zat tubuh kita ini zat. Tubuh kita zat, bukan suara. Tubuh kita itu zat alam. Itu didengar oleh Allah. Bagaimana didengar zat tubuh kita ini?
didengar oleh Allah. Bukan suara kita, tubuh kita didengar. Nah, bukan suara didengar juga. Kalau suara didengar itu semua bisa paham kan? Ini zat kita, duduk kita duduk sekarang. Itu ma'ani. Sifat kita duduk didengar. Segala sifatnya yang ma'ani, sifat makhluk yang ma'ani juga didengar. Ada sifat ma'ani pada makhluk? Nah, sifat ma'ani pada makhluk mana? Kali kita baca hari mana? Makhluk, kudrah, irada, ilmu, kudrah. Sifat ma'ani makhluk lebih banyak daripada sifat ma'ani pada Allah. Kalau pada Allah sifat ma'aninya kudrah, irada, ilmu, hai. Nah, kalau manusia kudrah, lemah. Dua. Ada manusia yang kuasa, ada manusia yang lemah. Pada kita ini ada dua, ada kuasa, ada lemah. Memang tidak datang dalam waktu bersamaan, tapi kedua-duanya bisa bersifat kita. Hari ini mungkin lemah, besok kuat. Jadi sama kuasa lemah. Mengetahui bodoh. Nah, itu bodoh. Ada dua pendapat. Nah, pokoknya begitu. Ada sifat ma'ani pada makhluk. Itu didengar oleh Allah. Maka adalah takluk sama itu kepada segala yang maujud, artinya segala yang ada, bukan segala mengada itu. Segala yang ada. Itu salah tulis. Adapun dalil nakli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama. Firman Allah Ta'ala, inni ma'akuma asma'u wa ara. Artinya bahwasanya aku mendengar dan aku melihat. Nah, itu tidak habis diterjemahkan. Inni ma'akuma. Artinya sesungguhnya aku, kata Tuhan. Aku di situ Tuhan beserta kamu berdua, Muhammad dan siapa? Abu Bakar Siddiq. Di mana itu? Di dalam gua Sur. Nah. Aku, kata Tuhan, ini ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, Abu Bakar dan Muhammad dan Abu Bakar, aku mendengar dan aku melihat. Nah, yang perlu kita dalil sekarang, aku mendengar. Kata Tuhan, aku mendengar. Berarti ada sifat mendengar pada Allah dan nanti ada sifat melihat. Ini ma'akuma asma'u wa ara. Artinya ini diterjemahkan di sini nah habis. Artinya bahwasanya aku mendengar, cuma itu setengah asma'u wa ara. Ma'akuma tidak diterjemahkan. Karena dianggap tidak penting untuk pembahasan kita. Yang pembahasan kita, aku mendengar, kata Tuhan. Berarti Allah menyatakan dirinya bahwa dia mendengar. Dan lagi firman-Nya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala. Artinya adakah menyangka mereka itu bahwasanya aku tiada mendengar akan rahasia gerak hati mereka itu, dan bagi mereka itu bahkan bahwa aku dengar. Itu terjemahan bala. Bahkan bahwa aku dengar juga. Nah, jadi tadi apa dikatakan? Ini ujung pangkal ayatnya nak tahu? Mungkin manusia berbuat ini seakan-akan apa kata Tuhan, apakah mereka menyangka bahwa aku tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka dan juga apa yang ada yang pada zahirnya. Mereka berbisik, mereka menyimpan yang tidak baik itu dalam hati. Kata Tuhan, apa mereka menyangka aku tidak mendengar apa yang ada dalam hati? Nah, ini juga untuk menjadi dalil. Yang pertama, Allah mendengar, dan mendengar yang tidak bersuara. Dalam hati tadi, sir. Kalau ulama sufi itu sir paling kecil, paling jauh.
Kalau mau diraba tidak bisa diraba, sir. Dalam hati yang paling jauh. Dia bergerak, dia berpikir, dia mengingat. Itu namanya sir. Jadi kata Tuhan, apa mereka menyangka bahwa aku tidak tahu apa yang ada dalam sir mereka? Ujungnya bala, kata Tuhan. Nah, kami tahu. Kami tahu. Berarti artinya kalian jangan berbisik yang tidak-tidak begitu. Saya, kata Tuhan, aku mendengar apa yang ada dalam sir kamu. Nah, jadi ayat ini kalau dalil sebenarnya sudah cukup dengan satu ayat, tapi dibuat dalil kedua karena ada dua masalah. Yang pertama pada Allah itu mendengar. Yang kedua mendengar yang tidak bersuara. Ini harus ada dalil karena tidak mudah diterima oleh yang mendengar. Bagaimana mendengar yang tidak bersuara. Nah, sehingga wa kallamallahu Musa taklima, itu dua masalah. Yang pertama Allah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa. Itu ada dua masalah yang harus diingat nanti. Yang pertama, orang mengatakan itu pasti ada suara. Kalau tidak, bagaimana Musa mendengar? Nah, yang kedua, kalau sudah berkalam pasti ada huruf. Ada huruf, ada suara. Makanya ada dalam akidah di luar al-sunnah bahwa Allah itu punya kalam Allah, ada huruf dan ada suara. Kalau tidak ada suara, bagaimana Musa mendengar kalam Allah? Ulama menjawab, Musa ketika mendengar bukan Musa sebelumnya, tapi Musa yang mendengar pada waktu itu adalah Musa pada saat itu, bukan Musa yang sebelumnya dan bukan Musa yang sesudahnya, tapi Musa yang pada saat itu. Beda. Sama dulu. Hah? Sama. Ya. Beda. Seperti Nabi Muhammad yang yang Isra Mi'raj ketika menembus cahaya itu bukan Muhammad yang berangkat tadi, tapi sudah Muhammad lah. Maksudnya sudah lain, bukan Muhammad lain, sudah lain, sudah ganti kesi. Sudah ganti kesi. Karena kata malaikat, ini dalam riwayat kata malaikat, sampai di sini saja saya mengantar. Karena yang akan kita lewati adalah cahaya, lautan cahaya. Jadi kata Nabi, bagaimana saya melewatinya? Sedangkan kalian tidak bisa melewatinya. Maka kata malaikat, kami ini dibuat dari cahaya. Kalau kami melewati itu, kami hancur, terbakar. Nabi semakin takut. Malaikat saja hancur, bagaimana dengan saya? Maka kata malaikat, anta nurun fauqa nuri. Engkau tidak terbakar. Itu adalah cahaya, lautan cahaya, tapi engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Jadi lewat saja, tidak apa-apa. Jadi makanya ketika Nabi masuk neraka, api geser. Apa istilahnya, ini bosnya cahaya masuk. Geser. Mengalir. Jadi maka apinya mundur. Matilah. Kan begitu dia. Geser. Kapan hebatnya api? Ketika dia tidak ada bosnya gitu. Hah? Kapan hebatnya kapten? Belum ada komandannya. Kalau ada komandannya kan sibuk juga. Kan gitu dia. Jadi ini juga malaikat hebat. Kalau belum berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, itu dalam riwayat dikatakan malaikat Israel datang. Nabi tanya, kedatanganmu hari ini seperti biasa atau luar biasa? Seperti biasa, dia apa sekadar ngomong-ngomong, sekadar bersilaturahmi. Maka Israel jawab, pertama untuk itu, kedua kalau diizinkan maka akan dicabut roh. Kalau diizinkan, sama kita tidak ada minta izin. Izin tidak izin, itu bumi yang sudah rasakan. Ketika mau diambil tanah, mau diciptakan Nabi Adam, pertama yang disuruhkan Jibril.
Kata bumi, jangan. Aku berlindung, ya Tuhan, aku berlindung dengan Engkau daripada apa yang dilakukan oleh. Jadi Jibril tidak sampai hati, nggak tega, dia balik. Suruh Israfil juga tidak berhasil. Ada riwayat suruh Mikail, tidak berhasil juga. Maka kemudian disuruh Israel. Israel datang. Bumi juga seperti itu, tidak boleh. Aku berlindung dengan Allah, aku berlindung. Kata bumi, saya diperintahkan. Kata Israel, saya diperintahkan. Langsung diambil. Sampai di sana Allah tanya, kenapa berhasil? Diambil. Sudah 3 malaikat gagal. Apa mereka tidak berlindung dengan aku daripada kalian? Kata Israel, mereka berlindung juga. Tapi kenapa kamu ambil? Saya ingat daripada saya hiraukan dia, saya murka dengan perintahmu, lebih bagus saya laksanakan perintahmu, biarkan dia menangis. Jadi tetap saya ambil, yang penting saya melaksanakan perintahmu, kata Israel kepada Allah. Maka kata Allah, cocok. Nah sekarang saya angkat kamu untuk menjadi malaikat pencabut nyawa. Langsung dah jabatan. Begitu diangkat, maka Israel menangis. Kenapa menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Nanti saya cabut nyawa. Kalau saya cabut nyawa istrinya, marah suaminya. Nanti saya yang kena. Saya cabut nyawa anaknya, marah ibunya dan sebagainya. Itu yang saya teguhkan. Maka kata Allah, tenang saja Israel. Kamu aman. Kenapa? Karena setiap kematian yang datang kepada mereka, saya buat sebab-sebabnya. Itu kata Allah kepada. Jadi nanti mereka ketika ada yang mati, mereka kaji sebab. Jadi tidak teringat lagi kepada Israel. Nanti ketika ditanya siapa meninggal, si fulan sakit apa enggak? Kenapa? Bagaimana? Ditanya. Jadi enggak ada. Itu pasti Israel datang. Jadi tidak ada yang jawab seperti itu. Jadi semua ada sebab. Sehingga yang tidak ada sakit pun tidak pernah kita dengarkan itu Israel. Kejam kali Israel. Tidak ada. Jadi semua sakit kaki angin. Pak beli kalau beli. Saya lihat. Jadi yang keban. Udah dong kenapa nih Pak? Buka kok ya. Udahlah ya. Jadi itulah Allah mendengar segala yang wujud. Jadi mendengar rahasia hati, mendengar apa yang kita berbisik, itu didengar oleh Allah. Maka nyatalah bahwa rahasia gerak hati itu, itu tiada bersuara. Itu sudah jelas. Nyata, artinya jelaslah bahwasanya rahasia gerak hati. Itu kita balik, gerak hati itu rahasia. Ya, itu tidak bersuara. Hati tidak pernah bersuara. Maka didengar oleh Allah Ta'ala jua. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Didengar oleh Allah Ta'ala jua. Ada yang orang ibadat menampakkan kekhusyuan, padahal dalam hati yang paling kecil ada unsur tidak ikhlas, ada unsur ria. Ada dengar tu cerita yang dinaikkan amalan, diperiksa di 7 pos. Kata Ibnu Mubarak, sebelum Allah ciptakan langit, Allah sudah ciptakan 7 malaikat yang disiapkan untuk menjaga 7 langit.
Ada nama-namanya itu di kitab apa? Kitab Murakil Budia. Nah, seru-seru salikin mungkin yang urung Jawa. Kamu berharap dalam kitab Murakil Budia, enggak salah. Nah, langit pertama diperiksa riba, upat. Yang langit ketujuh, ringkas cerita, langit ketujuh itu semua malaikat bawa amalan itu memuji, memuja, hebatlah. Sampai di sana Allah katakan sudah letakkan di situ, biar saya yang periksa. Kalian sudah laksanakan tugas ya sudah. Sekarang saya periksa sendiri. Maka kata Allah, amalan orang itu tidak bagus. Dia beribadat bukan karena aku, tapi karena yang lain. Maka kata malaikat, bagus ya Allah, bagus. Menurut kami bagus. Maka kata Allah, ana raqib wa antumul hufadha. Saya mengintai, menginti. Di tempat yang paling kecil saya tahu karena saya intip kata Allah. Tapi kalian kan cuma menjaga apa yang nampak saja. Yang di hati mereka yang paling kecil kalian tidak tahu. Jadi amalan itu, yang punya amalan itu bukan orang baik-baik. Jadi kata malaikat, jadi tidak baik. Tidak. Nah, mulailah terbalik. Tadi dipuji, sekarang dicaci, dicela oleh malaikat, dikutuk. Didengar oleh ikan di laut. Oh, ikan di laut udah berubah. Nah, ayo laknatlah. Laknat. Nah, jadi apa yang maksud? Apa yang ada di hati malaikat ada yang tidak tahu, tapi Allah tetap tahu. Jadi tidak mesti bersuara. Allah mendengar gerak rahasia hati manusia. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama, karena bahwasanya jikalau tiada ia bersifat dengan sama itu, niscaya adalah ia tuli. Maka tuli itu sifat yang kekurangan. Tuli itu tuna apa? Tunarungu. Nah, tuna itu kan cacat. Nah, jadi kalau Allah tidak bisa mendengar, berarti Allah tuli. Kalau tuli, kekurangan, cacat. Maka kekurangan kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Allah tidak kurang. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, saya ini kaya. Jadi kalau kaya tidak ada kekurangan. Maka salah satu, kalau tidak ada kekurangan berarti harus sempurna. Salah satu tanda sempurna yaitu harus memiliki sama. Itu dalil akli. Secara akal bahwa Allah memiliki sama. Kenapa? Karena jikalau tidak ada sama berarti Allah tuli. Kalau tuli berarti kekurangan. Kekurangan pada Allah itu mustahil. Bagaimana Allah yang disembah, Allah yang segala-galanya tahu-tahu kekurangan, sedangkan umatnya hambanya sempurna. Jadi bagaimana nanti kalau bermunajah? Kalau bermunajah mendengar berdoa harus berteriak-teriak. Kenapa berteriak-teriak? Tuhan tuli. Nah, jadi sekarang bagaimana? Tuhan tidak tuli. Oleh karena itu mau berdoa tidak usah besar-besar. Allah mendengar. Nah, sesuailah dengan ajaran Wahabi. Tidak usah besar-besar. Jadi bagaimana juga? Dalam hati. Nah, komak kami saja atau dalam hati saja. Karena kata Allah, kamu tidak bermunajah kepada yang tuli dan tidak bermunajah kepada yang bisu. Kamu bermunajah kepada Allah. Nah, itu kata siapa? Betul itu. Nah, betul. Tapi keterlaluan. Keterlaluan. Mereka anggap kita berdoa dengan suara nyaring, suara besar, kita menganggap Tuhan tuli. Mereka itu yang bodoh. Nah, Tunggu Iqbal, kita buktikan bahwa kita berdoa ketika suara kita besar bukan karena menganggap Allah itu tuli, bukan.
Apa buktinya? Ketika kita sendiri, kita tidak berdoa seperti itu. Berdoa di kamar sendiri, kan tidak mungkin Allah mungkin, tidak ada kan? Sendiri. Tapi ketika jamaahnya, ketika memimpin jamaah, umpamanya jamaahnya cuman sebegini, ya doanya kecil. Tapi tidak sekecil tadi, besar sikit gitu. Tapi ketika satu lapangan penuh, itu suaranya nah, mungkin mungkin kan. Jadi bagaimana juga berdoanya, yang pimpin doa pun terus kata kepada teknisi sound, besarkan sedikit, apa? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk audiens gitu. Supaya mereka bisa menjawab amin. Jadi bukan menganggap Tuhan itu lihat. Nanti sampaikan pada mereka kembali ya. Jadi kami berdoa suara besar itu bukan karena menganggap Tuhan tuli. Kami tahu Tuhan itu Maha tahu. Tidak berdoa pun tahu. Tidak usah bertafakur sambil jalan berpikir, Tuhan tahu. Kami tahu. Jadi tidak usah duduk. Tapi kenapa Allah perintahkan berdoalah? Berdoalah. Dan Nabi juga membaca banyak doa. Kenapa tidak dengan hati? Berarti di situ ada perintah, ajaklah lidahmu itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa. Dah, bacalah dengan lidah, bukan cuma dengan hati. Tapi berdoa itu datangnya dari hati. Jadi hati berdoa, lidah berdoa. Kalau suaranya kecil, telinga tidak mendengar. Jadi doa kita bacakan, telinga sedang mendengar musik. Maka bagusnya telinga kita mendengar doa yang kita bacakan. Jadi telinga pun ikut berdoa. Tidak perlu angkat tangan. Nah, jadi tangan masuk sini aja. Allahumma firlana. Boleh, tapi itu artinya tangan tidak ikut berdoa. Jadi biarkan tangan-tangan juga berdoa. Jadi tidak usah cari dalil lah. Jadi tangan juga berdoa. Maka nanti dibagilah doa itu, ada dengan hati, ada dengan lidah, dengan ucapan, ada doa dengan perbuatan. Kan ada doa dengan perbuatan. Datang ke rumah orang, orang tahu tuh, ya mau minta Sembang. Mungkin Pak Haji pun lemah dapu lebu. Belum Haji. Bilanglah. Lebu. Dia sudah meminta. Tapi ini kan kalau karena manusia yang lihat banyak kemungkinan. Tapi kalau Allah sudah pasti tahu. Nah, maka berdoalah. Sehingga apa Nabi katakan? Ulama katakan ketika Nabi salat istisqa, itu Wahabi tahu tuh. Maka kata Wahabi boleh berdoa dengan mengangkat tangan, tapi hanya ketika salat istisqa. Itulah dasar bodoh. Ketika Nabi salat istisqa minta hujan itu, tangannya lebih tinggi dari atas kepala. Kenapa? Sangat berhajat, maka tangan ditinggikan. Jadi kalau sekadar hajat biasanya segini saja. Berarti ini menunjukkan bahwa tangan ini juga berdoa. Tidak usah ucap apa-apa, taruh aja tangan begini, itu sudah dianggap berdoa. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagus. Kan bukan seperti mereka itu. Udah kata Sayyidina Umar bin Khattab, baca Quran sesuai dengan pribadinya. Dia orang tegas, tegar, keras. Baca Qurannya sengsara. Itu ada dalam kitab Khazinatul Asrar diceritakan. Sayyidina Abu Bakar kalau baca Quran hampir tidak didengar oleh orang yang di sisinya. Nah itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar di sana. Nah, di sini dia baca Quran, mungkin di jalan orang enak dengar. Siapa ngaji? Ya Umar. Kenapa? Kalau bukan Umar nggak kedengaran suara sampai sini.
Itu Umar, itu malam hari. Nabi lihat apa yang sahabatnya lakukan. Oh, ternyata mereka lagi baca Quran. Umar suaranya keras. Abu Bakar suaranya seperti orang berbisik. Besok pagi sudah salat subuh, Nabi tanya, Abu Bakar, kenapa semalam saya tengok Anda baca Quran dengan suara pelan, kecil, hampir tidak terdengar? Maka kata Abu Bakar, saya tidak bermunajah kepada yang buta dan yang tuli. Saya bermunajah kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Betul itu jawabannya. Nah, Nabi tidak menyalahkan. Lalu Umar, kenapa besar-besar baca Qurannya? Apa kata Umar? Mengusir setan dan mengusir ngantuk. Saya Rasul kalau suara kecil tidur. Dan kalau suara kecil setannya dekat. Kalau suara besar setannya jauh. Karena semakin besar semakin jauh jangkauan suara setan, semakin tidak berani dekat. Jadi dua jawaban Sayyidina Umar, untuk mengusir setan dan mengusir ngantuk. Jadi Nabi tidak ada yang menyalahkan apakah Abu Bakar yang betul atau Umar yang betul atau Abu Bakar ada. Jadi berarti boleh besar, boleh kecil. Sehingga kata ulama, bagaimana sekarang kita baca Quran? Bagusnya kita contoh dua-duanya. Nah, ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir seperti Abu Bakar dan Umar. Ini dalam sekali pelaksanaan. Maka kita bacalah Quran, kadang keras. Kalau keras terus kan capek. Kemudian itu keras ikut Umar. Sekarang lembut, lambat, pelan, rendahkan suara. Nah, itu seperti Abu Bakar. Kalau begitu terus ngantuk. Nah, sekarang tinggikan sedikit. Jadi sehingga ada pergantian suasana. Jadi semakin bersemangatlah untuk baca Al-Quran. Nah, itu diajarkan dalam kitab-kitab oleh ulama. Jadi tidak ada yang dipersoalkan. Dua-duanya patut dicontohkan. Dalam sekali beramal, maka kita ikuti kedua-duanya. Jadi tidak usah persoalkan apa Tuhan dituli. Kami sudah belajar Tuhan itu maha mendengar. Tidak mungkin Tuhan itu tidak mendengar, karena kalau Tuhan tidak mendengar berarti kekurangan. Kekurangan pada Tuhan itu mustahil. Sebab jika kekurangan, nah ini kita panjangkan dalil sedikit. Kenapa kekurangan itu mustahil? Kalau Tuhan kekurangan, maka Tuhan butuh kepada yang menyempurnakan. Nah, kalau istilahnya apa? Kalau Tuhan itu tuli, maka butuh kepada pembisik, ya. Nah, pembisik, taruh tangan di kuping lalu mulutnya. Maka Tuhan butuh bantuan pembisik. Berarti kalau sudah butuh yang lain, itu bukan Tuhan namanya. Sebab Tuhan apa? Tidak butuh kepada yang lain. Itu pelajaran pertama. Maka tidak boleh lupa, Tuhan tidak butuh kepada yang lain, tapi dibutuhkan oleh yang lain. Kalau Tuhan tuli, siapa yang butuh? Tuhan butuh kepada yang lain. Yang lain tidak butuh. Capeklah berdoa. Kenapa? Tuhan belum sembuh. Tuhan belum sembuh. Makanya tidak mungkin Tuhan butuh. Sama basar. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama, artinya mendengar. Apa itu? Keenam, tapi ya tengok dan terdalam tu. Keenam, daripada sifat ma'ani itu basar, artinya melihat. Ini hampir sama lah pembahasannya. Maka adalah melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata kepala. Tiada dengan mata. Tapi zatnya melihat. Adapun makna basar Allah Ta'ala itu yaitu sifatun seharusnya ini. Sifatun yang kasyifu tangkasyifu bihil maujudat. Artinya sifat yang terbuka dengan dia segala yang ada.
sama ada yang wujud itu berupa, berbentuk, atau tiada berupa. Yang ada itu jauh atau hampir, maka dilihat Allah Ta'ala juga. Yang ada itu qadim, yaitu zatnya dan sifatnya yang ma'ani, atau yang ada itu baharu, yaitu zat alam ini dan segala sifat alam. Mana-mana yang ada ia dilihat juga, tiada yang terlindung kepadanya. Dah, jadi basar artinya melihat, bukan dengan mata, tapi zatnya memang melihat. Kenapa kita pakai mata? Karena zat kita tidak bisa melihat. Kita harus melihat dengan mata. Nah, mungkin tangan melihat, jadi tidak ada. Kita hanya dipakai melihat dengan mata. Yang dilihat pun yang di depan, di belakang bisa dilihat. Nah, jadi melihatnya Allah Ta'ala itu bukan dengan mata kepala, tapi terbuka segala yang ada, nampak kepada Allah. Baik yang ada itu berupa, arti berupa ada bentuk seperti tubuh kita, atau tiada bentuk seperti suara kita. Bagaimana bentuk suara? Ada warna suara hijau? Tidak. Nah, ada didengar, dia bukan didengar, dilihat. Kalau tadi tidak ada bentuk, tidak ada suara, didengar. Ini tidak ada bentuk, dilihat. Angin, tidak ada bentuknya, tapi dilihat oleh basar. Kita tidak bisa melihat angin. Yang kita lihat orang berangin. Yang kita lihat daun bergoyang, karena kita katakan itu dihembus angin. Anginnya mana? Itu berputar-putar, tidak bisa dilihat. Yang berputar-putar itu debu, yang kita lihat air. Yang angin belum bisa dilihat. Allah melihat. Tidak ada bentuk dilihat. Kemudian jauh atau hampir, ini menurut kita ini. Kalau untuk Allah tidak ada istilah jauh. Kalau istilah jauh berarti Allah di sini, yang di sana jauh. Allah kan tidak ada tempat, jadi tidak ada istilah jauh dan dekat. Jauh dan dekat ini untuk pemahaman kita. Kalau kita ini kan bisa melihat tapi dekat. Kalau jauh, kalau dekat itu pun harus ada dua yang lain. Cahaya dan tidak boleh ada dinding. Kalau ada dinding, sebelah sana apa? Dekat tapi sebelah sana enggak. Atau di sini tapi gelap, juga tidak bisa dilihat. Kemudian apakah itu kadim atau baru? Yang kadim yang mana? Zatnya ada, sifatnya yang ma'ani ada, dilihat. Atau yang baru, zat yang baru yang sudah ada itu juga dilihat. Jadi semua dilihat oleh Allah. Maka adalah ta'luk sifat basar Allah Ta'ala itu kepada segala yang maujudat, artinya segala yang ada. Adapun dalil nakli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan basar, firman Allah Ta'ala. Apa firmannya? Basurtu. Bukan basartu Basartu bima lam yabsaru. Basar, bukan basur. Basartu bima lam yabsaru. Nggak ada dalam kalimat Arab hasu Dummah patah itu nggak ada. Yang ada dummah. Tahu? Nggak tahu Itu basur itu fi'il madhi. Yabsaru fi'il mudhari'. Jadi gimana kalimatnya? Yabsaru. Basartu bima la yabsaru. Itu yabsaru pun mungkin nggak betul juga. Yabsaru bih. Artinya telah aku lihat barang yang tiada dilihat oleh mereka itu dengan dia. Nah, itu kata Allah, aku lihat. Cukup itu dalilnya. Aku lihat. Tapi karena biar ada nyambungnya,
Aku lihat apa yang mereka tidak lihat. Nah, kenapa disambung dengan apa yang mereka tidak lihat? Aku lihat itu tidak cukup. Karena ada dua masalah seperti sama tadi. Aku lihat, kami juga melihat. Tapi kata Allah, aku lihat apa yang mereka tidak lihat. Kita tidak ada bentuk, tidak bisa lihat. Kentut, dengar saja. Angin aja. Dengar kalau ada baunya, tapi untuk tengok, tidak bisa. Mau tangkap, tidak bisa. Dah. Jadi, melihat oleh Allah apa yang mereka itu tidak melihat. Adapun dalil akli tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan basar, maka karena bahwasanya jikalau tiada ia bersifat dengan basar, niscaya butalah. Iya. Kan lawannya itu. Kalau tidak melihat berarti Allah itu buta. Maka buta itu sifat kekurangan. Itu bukan keuangan ya. Bukan keuangan, kekurangan. Maka kekurangan kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Maka nyatalah wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan basar, artinya melihat. Dah habis. Jadi sama dengan basar, pembahasannya sama. Cuman bedanya kalau yang sama mendengar, yang basar melihat. Takluknya sama, itu kepada yang maujud. Dalilnya juga sama. Dalil aklinya kedua-duanya kalau tidak ada menunjukkan kepada kekurangan. Tidak ada sama, kekurangan. Tidak ada basar, kekurangan. Nah, jadi kekurangan itu mustahil. Kenapa mustahil? Ulang lagi sedikit. Kenapa mustahil? Karena kalau kekurangan maka berhajat kepada yang menyempurnakan. Berhajat kepada yang menyempurnakan berarti dia berhajat kepada yang lain. Yang berhajat kepada yang lain itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak berhajat kepada yang lain. Tapi yang lainlah yang berhajat kepada dia. Sudah habis. Sudah cukup. Sudah dua sifat. Sudah dihafal ya. Sudah dihafal. Kaji nah. Udra, irada, ilmu, sama, basar. Ayah tinggal ke? Ayah tinggal. Apa sifat nak lu? Apa sifat nak lu? Jadi ayah nak payah. Udra, irada takluk ke mana? Takluk kepada mungkin. Sama basar takluk ke mana? Hah? Mana Reman? Maujud. Ilmu dengan kalam takluk ke Jurek. Pada wajib, mustahil dan harus. Tiga tempat takluknya. Udra iradah kepada mungkin atau kepada jaiz. Kepada jaiz. Sama basar kepada yang maujud. Ilmu dengan kalam takluk kepada wajib, mustahil. Itu harus diingat dan dibawa-bawa lah. Sehingga apa yang kita lakukan nanti terbayang. Ini dilihat, ini didengar, ini diketahui. Hah? Ulang sekali lagi. Takluk kudra iradah takluk kepada yang jaiz atau mungkin. Sama basar kepada yang maujud. Nah, apa baca-bacanya? Yang dia dah malam nyanyi aja pun dah malam. Ilmu dengan kalam takluk kepada yang wajib, mustahil dan harus. Le macam. Ya jadi dah malam, ji nak tambah halamnya. Takluk kudra iradah kekun takluk taksir. Tak kalau dah perah ju ngan dipikir hana mentang ukunya. Sama basar takluk inkishaf. Ilmu takluk inkishaf. Kalam takluk dalalah. Moyo kena mufhum, mana hafal. Moyo nak kena mufhum, mana ni gini. Ben hafal hem dah. Jadi tak ada yang dia takut dia tu. Ha? Bapak tujuh. Jangan dia takut.
Ya, kita buat kitab je itu, kita Durrun Nafis. Kajiknya tu ni. Dia punya tetap yang bukan lalu. Oh, ini rumah tabak tujuh. Tabak ya, tabak dah. Kajik lalu. Wujud hamba itu yang berala kita tanya. Wujud hamba seperti wujud bayang. Wujud bayang. Jadi tidak mungkin kita katakan wujud terhadap bayang. Saya orang nak kita pada ni. Wallahu a'lam bishawab. Aku baru dengan berjamaah di masjid Rayam di Aceh kan. Nah pengumuman makmum mengbirena aku ambil manggut enggak. Pengumuman sengaja jangan Dikeraskan. Pertama atau saf yang rapi. Makmum jangan Mengeras suara. Ya betul. Anjir juga yang beli karakter makmum dari Suara salat.